Oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dan rahmati Allah yang baru bergabung. Ya, kita ingatkan lagi, hari ini kita lagi membahas tentang tema yang luar biasa. Ya, rezeki cantik nggak datang dalam sedetik. Dengan sosok inspiratif yang hadir di studio juga bersama kita ini ada Umi Fatimah Az-Zahra. Tadi ini dia pemilik usaha owner herbal yang sekarang lagi booming banget nih, Masya Allah. Yang luar lagi biasa. happening. Yang lagi happening. Pak Ustadz ya. Iya. Tapi sedikit nih tadi Umi nih masih ada kegantung. Kunci suksesnya apa? Yang zaman dulu lagi nunggu kuncinya. Pasti lagi nunggu Apa-apa? semua. Iya. Kita lagi nunggu nih. Penasaran. Iya. Jadi pertanyaannya apa yang dilakukan atau apa yang dirasakan ketika Betul. lelah dan ingin menyerah? Iya. Gitu. Namanya usaha itu kan jungkir balik ya. Iya. Saya waktu ngawalin membangun usaha ini, saya gusur-gusur karung berat tengah malam, Waduh, kehabisan kereta naik bis, turun di tengah di pinggir jalan ternyata kemalaman jam 12 malam, jam 1 malam, naikin karung itu kan kadang-kadang lelah. Gitu, kadang-kadang lelah, kadang-kadang ingin menyerah. Tapi kuncinya adalah the power of love. Wah, the power of love. The power Apa tuh yang of love. dirasakan the Jadi, power of love ya maksudnya nih? Kekuatan cinta. Pada saat awal-awal saya membangun usaha, itu kekuatan cinta saya adalah keluarga. Oh, Gitu. Masya Allah. Jadi saya setiap mau menyerah, saya berpikir bagaimana keluarga saya bisa bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keadaan ekonomi supaya menjadi lebih baik kalau sayanya nyerah. Gitu. Berapa berkeluarga, berapa saudara? Saya 6 bersaudara. Saya anak yang ketiga. Oh sama dong. Pas dulu kita ya. betul. Saya anak ketiga dan keempat, padahal yang keempat karena keluarnya bareng. Keadaan ekonomi sudah membaik, bisa dikatakan sukses secara finansial, bahkan punya pabrik alhamdulillah Oh sekarang. Masya Allah. Tahun 2019 alhamdulillah sudah punya pabrik sendiri, sudah punya gudang. Jadi bagi saya, bagi kami yang kehidupannya dulunya sangat terbatas, keadaan ini sudah melimpah bagi kami. Karena biaya hidup tidak banyak kan, Betul, ditambah betul. gaya hidup saya juga biasa aja. Nggak pernah berubah ya? Macem-macem lah Masya gitu. Allah. Jadi keinginan juga misalnya pengen nggak punya istana misalnya, ya nggak kepikiran begitu-begitu gitu. Masya Atau Allah. punya sesuatu yang mahal-mahal, enggak gitu. Artinya saya sudah merasa sangat cukup. Lalu pernah nggak ada rasa lelah dan menyerah? Pernah. Kok masih bertahan? The power of love tadi. Siapa yang saya cintai? Ada banyak orang yang bergantung hidup atau mencari nafkah di bisnis ini. Masya Allah. Ada banyak Jadi sekali. itulah tanggung jawabnya, bentuknya salah Betul. satunya ya. Jadi the power of love ini ya, kebutuhan keluarga, diangkat lagi juga dengan selalu bersyukur dengan apa yang didapatkan, tidak neko-neko. Ini juga jadi satu kunci kesuksesan dari Umi Fas. Itu tepuk tangan dong buat Umi Fas. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi. Terima kasih banyak Umi Fas ya yang udah ngasih kita kunci tipsnya menjadi orang yang sukses. Nah nih buat Ustazah Romlah izin nih. Iya. Kan kita bicara masalah rezeki. Kenapa sih Allah tuh nggak langsung aja ngasih rezeki dengan Iya, ya. instan? Ya. Kenapa sih Allah harus bikin kita tuh berjuang dulu? Kadang-kadang harus bekerja keras dulu, banting tulang, pergi pagi, pulang pagi. Kadang harus jatuh Penghasilan dulu. tetap pas-pasan. Kenapa Allah nggak kasih aja langsung banyak gitu ya? Supaya orang tuh nggak terjebak dalam hal-hal yang, mohon maaf sebelumnya ya, harta-harta yang subhat ataupun juga haram. Mohon izin penjelasannya nih Ustazah Romlah. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tadi Mas Fadri bertanya, kenapa sih Allah tidak kasih rizki saja sekalian? Begitu, karena kan Allah sudah poskan rizkinya masing-masing terhadap hambanya. Ada satu kalimat hikmah yang luar biasa. Innal hayata aqidatun wa jihad. Sesungguhnya kehidupan itu adalah harus dibekali dengan keyakinan dan wajihad dan perjuangan. Kenapa? Karena Allah ingin tahu mana hamba-hambanya yang benar-benar percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Allah terkadang menguji kita semua dengan sedikit ujian minal khaufi, rasa takut, wal ju', lapar. Ya ini orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang berada di dalam kemiskinan dan sebagainya.
wa naqsin, dan kurang. Dia punya tapi kurang. Terkadang kekurangan ini membuat manusia, kenapa sih kok dia yang tidak sholat kok rizkinya lancar saja? Iya. Banyak. Sementara saya jungkir balik sujud, berdoa, kadang sholat sunnah, terkadang kita puasa Senin Kamis, terkadang kita sedekah. Kenapa kok rizkinya nyangkut-nyangkut? Kalau bahasa Ustadz Maulananya, tasaka-saka. Tahu Tersangkut nyangkut aja, tidak lancar. Kenapa? Masya Allah, itulah yang menjadi bahan pertanyaan. Kenapa begitu? Padahal saya sudah ibadah, kok dia tidak ibadah? Nah itu tadi, terkadang memang Allah menguji dengan istidraj. Diberi oleh kenikmatan yang rizki yang berlimpah, dan wanaksin, rasa kurang, minal amwal, kurang harta, wal anfu, dan kurang jiwa, was samarot, dan juga kurang usaha yang dihasilkan kurang. Hasilnya kurang sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi kata Allah, wabashiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika diuji oleh Allah, salah satunya dengan kekurangan rizki, dengan sedikitnya rizki dan sebagainya, tetapi mereka selalu bersandar dan penuh keyakinan kepada Allah dan berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah, dan apa yang didapati baik banyak maupun sedikit, baik yang berkualitas ataupun tidak, baik yang terpuruk maupun senang, itu semua adalah kembalinya dapat dari Allah, dan semua pasti nanti akan kembali kepada Allah. Dan janji Allah, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang senantiasa sabar dan senantiasa berkeyakinan kepada Allah, bersandar kepada Allah, mengembalikan kepada Allah, baik bahkan husnuzon kepada Allah, maka apa? Mereka akan diberikan apa? Rahmat dari Allah, cucuran jaminan kehidupan dari Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan diberikan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mohon maaf para pemirsa, Islam itu indah ketika kita berusaha, kok rizki saya segini-gini aja, kok padahal saya sudah usaha Masya Allah yang begitu keras, bahkan tulang dibanting-banting. Waduh, Tulang banting-banting. sakit itu ya. Banting tulang kan begitu. Masya Allah. Menjual daging, ya. Banting Menjual tulang sama daging. daging-daging. Bahkan kondro, bahkan mohon maaf, kepala jadi kaki jadi kepala, tapi Salto rizkinya itu paling segitu-gitu nggak ya? saja. Masya Allah. Akrobat. Iya. Tapi yakinlah, rizki tidak akan pernah tertukar, dan itu sudah Masya diposkan Allah. oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jazakillah khairan kasiran. Nah, Afwan, jamaah Islam afwan, itu yang ada di afwan, rumah Ustaz, nih. afwan. Ya luar biasa tadi kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Romlah. Allah, ini kita nggak boleh pernah berburuk sangka sama Allah. Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan, ya, bukan yang selalu bukan kita apa yang kita inginkan. inginkan. Nah, Masya Allah, luar biasa. Tapi gini, kita lanjut lagi, ini makin menarik pembicaraannya nih. Ustadz Blangkon Loreng, mohon Siap. izin ya. Ini kalau kita bicara masalah rezeki, kita kan sering berdoa. Ya. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak, yang mudah, berlimpah lagi, berberkah gitu kan. Kita kan nggak menyebutkan detail, misalnya kita pengen mobil, ya Allah kita pengen mobil gitu, nggak ngomong secara detail. Kita kadang berpikir, ya husnuzonnya adalah Allah tuh maha tahu segala apa yang kita inginkan gitu. Apakah dalam berdoa ini ada tekniknya? Apakah doa itu memang harus secara detail supaya Allah tuh memberikan lebih kepada apa yang kita mau? Atau bagaimana Ustadz Blangkon Loreng? Mau izin penjelasannya nih baiknya. Siap. Terima kasih. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kami, Ustadz Maulana, Ustadz Romlah, dan Mas Fadli, Umi Fas, ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pripun caranipun tiang dedonga dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, napa nyuwun dumateng ngarsanipun Allah kanthi detail. Nek terus tiang Jawi, ndarik mulai A sampai Z. Apa itu maknanya? Apakah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara detail? Artinya mintanya itu sesuai dengan keinginan kita. Dalam sebuah hadis diceritakan seorang anak, yaitu anaknya Ibnu Mughaffal. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, ya Allah, berikanlah saya istana yang berwarna putih yang berada di sebelah kanannya surga, dan aku masukkan ke dalam surga itu bla 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 bla. Dongo dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang begitu detailnya. Didengar oleh ayahnya Ibnu Mughaffal, kemudian dia mengatakan, "Hai anakku, kalau kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan ya Allah berikan dan masukkan aku ke dalam surga dan jauhkan aku dari api adab neraka Allah Subhanahu wa taala." Artinya berdoa ya minta aja seperti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berminta.
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an Amin. wa amilan mutaqabbalan. Ini pun cukup. Ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, rizki yang halal, dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa satu saat kaum itu ya'taduna bituhuri wad du'ai. Satu saat nanti memang kaum itu akan muncul orang yang senantiasa berlebih-lebihan di dalam bersuci dan berlebih-lebihan di dalam berdoa. Apa itu berlebih-lebihan dalam bersuci? Artinya kita mensucikan najis itu masih was-was, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya kalau berwudu atau kita beristinja, oh sudah disiram 3 kali, masih takut. Oh, masih khawatir najis lagi, khawatir najis lagi, khawatir najis lagi. Itu namanya ya'taduna bituhur. Dan ya'taduna biddu'a. Dia berlebih-lebihan di dalam berdoa. Berdoa napa gini wau, jaluke macam-macam secara detail. Taruhlah, mohon maaf, mohon izin, minta saya, ya Allah, berikanlah saya kendaraan, mereknya ini, tahun ini, jenisnya ini, niku namine berlebih-lebihan. Tapi kalau kita meminta, ya secara spesifik boleh, tapi pun terlalu mendarik-darik. Darik-darik itu terlalu detail. Nah, contoh tadi yang saya sebutkan, taruhlah kita minta pekerjaan, ya Allah berikan saya pekerjaan yang berkah dan barokah. Ya Allah berikan saya jodoh yang berkah dan barokah. Ya Allah berikan saya rizki yang berkah dan barokah. Ya Allah berikan saya ilmu yang berkah dan barokah. Sampun cukup, tidak usah terlalu mendetail. Gusti Allah sampun ngertos. Allah sudah tahu. Allah itu maha tahu. Jadi kalau kita berdoa sama Allah, kita minta rezeki, Allah tahu pasti apa yang kita lagi butuhkan. Betul. Ya kan? Makanya tadi kita balik lagi gitu. Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Ini Masya Allah luar biasa. Karena yang tahu keinginan kita Allah. Yang tahu baik. kebutuhan kita adalah Betul. Allah. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Nah ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu indah. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon solusinya. Saya sudah mengingatkan berkali-kali ke suami saya untuk cari rezeki dengan cara yang halal. Oh. Tapi maaf, suami saya masih aja terus judi. Saya disuruh minta-minta sama orang tua saya. Dan orang tua saya udah nggak mau ngasih lagi. Saya mau cari rezeki tapi nggak ada keahlian Ustadz. Dan boleh nggak sih Ustadz ngutang dulu untuk modal cari rezeki dalam Islam? Nah ini yang suka ngasih utang kita minta jawab ya. Ustadz Maulana izin yang suka ngasih utang. Iya banyak. Dia suka ngasih banyak orang buat kerja. Iya. Tapi jangan lanjutin lagi, duitnya udah mulai habis itunya. Izin Ustaz Saramba, Umi Pas dan UBL. Nggak ada yang balik biasanya. Ustaz Blangkon Loreng. Ustadz Blangkon. Jangan dibalik ya. Iya. Jangan. Biasanya saya balik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk tayangan Islami Tindak hari ini memotivasi kita, menginspirasi kita, lalu membuat kita makin semangat dalam mencari rezeki. Nah, dalam hal ini boleh nggak kita berutang untuk dalam hal usaha? Jawabannya boleh, dan boleh. Karena berutang itu hukumnya mubah, diperbolehkan. Dan bahkan ini adalah bagian daripada muamalah. Nah, cuma dalam ketentuan berutang piutang itu harus dicatat, harus tahu kapan bayarnya, dan ada keinginan untuk membayarnya. Karena jangan sampai ada orang berutang karena sebenarnya dia tidak butuh. Nah, kalau saya berpendapat, pribadi saya, berutang untuk usaha justru itu yang boleh. Oh. Yang tidak boleh itu berutang untuk makan. Oh bahaya. Bahaya. Akan ngutang terus makannya nanti. Benar juga. Berutang untuk makan. Boleh. Tunggu dulu. Kira-kira cara bayarnya gimana? Dari makannya yang saya mesti balikin lagi. Nggak mungkin, iya, benar. Tapi kalau berutang untuk usaha, maka ada dalam sistem perekonomian dalam Islam, bisnis dalam Islam namanya mudharabah, bagi hasil. Jadi itu luar biasa. Wakil presiden pertama kita, yakni Bung Hatta, yang membuat Bapak Koperasi, itu luar biasa. Bagaimana kita ditata untuk perekonomian, untuk menghasilkan.
Jadi tidak apa-apa, justru membangkitkan ekonomi umat dengan adanya sistem yang namanya kerjasama. Sistem mudharabah, sistem bagi hasil, sistem bagaimana kita bisa alhamdulillah ada yang membutuhkan tenaga, tapi ada yang membutuhkan modal. Iya, dia punya modal, tapi dia tidak tahu dia apaan ini modal. Maka sistem ini boleh. Ayo, bisa nggak kalau di bisnisnya Umi Pas masih membutuhkan modal nggak untuk Investor ada investor namanya. nggak? Iya. Bisa kan? Bisa. Jawabannya pasti bisa. Justru bagus. Bahkan mungkin Umi Pas butuh cabang lagi supaya bisa kayak kekuatannya besar, bertahan seperti kekuatan meja. Bagaimana kekuatan meja? Karena Banyak kaki. kakinya. Nah, Iya. kakinya. Ada banyak kakinya. Dan dari sinilah yang namanya meratakan nikmat Allah. Nah, meratakan nikmat Allah. Cuma kalau ketentuan berutang, satu, harus ada niat untuk membayar. Tapi kalau tidak ada niat untuk membayar, maka Anda adalah disebut, dipanggil di hari kemudian sebagai statusnya sebagai pencuri. Jadi kalau ada orang berutang, lantas dia tidak mau bayar dan tidak ada keinginan untuk membayar, maka dari sinilah disebut dengan orang yang nauzubillah sebagai pencuri. Nauzubillah. Tapi kalau ada orang berutang tapi niat untuk membayar, ini luar biasa. Bahkan pemberi utang mendapatkan 18 kali lipat kemuliaan daripada bersedekah. Waktu Nabi Isra Mi'raj melihat ada 18 kali lipat, pahala apa nih bersedekah? Kok bisa pahala 18 kali lipat daripada bersedekah jikalau memberi utang? Karena ketika engkau memberikan utang kepada seseorang, berarti dia butuh. Masya Allah. Kalau Terima kasih. kalau kau bersedekah belum tentu dia butuh. Benar Ustaz Maulana. Makasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Cuma kalau Jazakallah. berutang harus lihat tanggalnya, tahu diri. Dan kalau ada orang yang terlambat membayar utang, berarti Anda mendapatkan pahala sedekah tiap saat, tiap waktu Masya Allah. sepanjang dia belum bayar. Dan Yang ngutang tahu diri bayarnya. tunggu dulu, supaya tidak rugi dua kali orang yang memberi utang. Berilah pinjaman kelebihan dari harta kita. Bukan harta pokok, kalau dia tidak bayar tidak ada masalah. Masya Allah. Nah ini sekarang kita kasih kesempatan lagi sama Umi mau nanya nih. Umi Silakan Pas. Umi. Saya boleh ke Ustadz Blangkon? Boleh. Jadi kan ketika kita di dalam Islam itu, kalau kita berkorban untuk banyak orang, maka Allah akan memberikan rezeki yang bertambah-tambah gitu ya. Oke. Nah pertanyaan saya, kalau kita berkorban untuk seseorang yang ternyata dia pembohong, Siapa dia itu yang berkhianat. siapa yang membohongi? Apa namanya Umi? Ya, ini tentara ini. Saya bisa membela. Saya tahu Bapak bisa. Jangan dianterin. Ya Allah. Saya tahu Ustadz Blangkon bisa membela, tapi sabar dulu ya. Iya. Nanti Oh, kita jangan dibohong-bohongin. Kalau lagi marah, Kalau wanita dibohong-bohongin, harusnya Iya, laki-laki, iya. apalagi Kan tentara. sudah pakai yang belangkong. main ini. Katanya belangkong itu besarnya ke belakang. Iya, iya. Makanya kalau lagi marah suruh duduk dulu. Biar lebih tahan. Oke, yang di rumah jangan kemana-mana. Kita segera kembali lagi. Kita dengar jawabannya saya satu ini tetap di Islami Tindak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ambil minum dulu kali ya. Ambil minum ya. Bentar, tolong Saya- ambil minum dulu. saya Jangan marah. osmosis. Jangan.